Pernah nggak kamu mengalami situasi seperti ini? Kamu sebenarnya sedang kesal. Kamu merasa diperlakukan tidak adil. Tapi entah kenapa, ujung-ujungnya kamu yang malah minta maaf. Padahal kalau dipikir lagi, kok aneh ya? Yang menyakiti siapa? Yang merasa bersalah siapa? Kalau ini sering terjadi, mungkin ada sesuatu yang sedang dimainkan di kepalamu. Dan sesuatu itu disebut manipulasi psikologis. Masalahnya, manipulasi jarang terlihat seperti manipulasi. Ia sering datang dengan kalimat manis, perhatian palsu, bahkan kadang dibungkus dengan kata, "Aku cuma peduli sama kamu." Hari ini kita akan bahas 7 tanda kamu sedang dimanipulasi tanpa kamu sadari. Dan yang lebih mengejutkan, mungkin beberapa di antaranya pernah kamu alami. Manipulasi bukan selalu tentang orang jahat yang terang-terangan memanfaatkan orang lain. Seringnya, manipulasi terjadi secara halus. Kadang dilakukan oleh teman, pasangan, rekan kerja, bahkan keluarga, dan yang membuat manipulasi berbahaya adalah satu hal. Ia tidak langsung terasa. Manipulasi bekerja seperti virus kecil dalam pikiran. Sedikit demi sedikit, ia mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Awalnya, kamu merasa yakin, lama-lama kamu mulai ragu. Awalnya, kamu tahu kamu benar. Tapi setelah berkali-kali diputarbalikkan, kamu mulai berpikir, jangan-jangan aku yang salah. Dan ketika seseorang berhasil membuat kamu meragukan dirimu sendiri, disitulah manipulasi mulai menang. Dalam psikologi, manipulasi adalah usaha seseorang untuk mengontrol perilaku atau emosi orang lain secara tidak jujur atau tidak langsung. Manipulasi jarang menggunakan kekuatan. Ia menggunakan sesuatu yang jauh lebih halus. Emosi, rasa bersalah, rasa takut, rasa kasihan, atau rasa tidak enak. Manipulasi bekerja seperti ini. Bayangkan kamu sedang memegang kompas. Kompas itu menunjukkan arah yang benar. Tapi seseorang datang dan sedikit demi sedikit menggeser jarumnya. Tidak banyak, sedikit saja. Tapi lama-lama, arah hidupmu berubah tanpa kamu sadari. Itulah manipulasi psikologis. Dan sekarang, kita masuk ke tanda pertama. Tanda pertama kamu sedang dimanipulasi adalah kamu sering dibuat merasa bersalah. Padahal sebenarnya, kamu tidak melakukan kesalahan besar. Contohnya seperti ini, kamu menolak ajakan seseorang karena sedang lelah. Tapi dia berkata, "Ya sudah, kalau kamu nggak peduli sama aku, nggak apa-apa." Tiba-tiba, situasi berubah. Kamu yang tadinya hanya ingin istirahat, malah merasa seperti orang yang jahat. Ini adalah teknik manipulasi yang sangat umum. Namanya guilt tripping. Orang tersebut tidak memaksa kamu secara langsung. Dia hanya membuat kamu merasa bersalah. Sampai akhirnya kamu melakukan apa yang dia inginkan. Tanda kedua. Perasaanmu sering dianggap berlebihan. Misalnya kamu mengatakan, "Aku tersinggung dengan cara kamu bicara tadi." Lalu dia menjawab, "Ah, kamu terlalu sensitif." Atau, "Kamu baper banget sih." Kalimat seperti ini terlihat sederhana, tapi efeknya sangat besar. Karena perlahan-lahan, kamu mulai meragukan perasaanmu sendiri. Padahal perasaan itu seperti alarm dalam diri kita. Kalau alarm terus dimatikan oleh orang lain, kamu tidak lagi tahu kapan kamu sedang disakiti. Tanda ketiga adalah teknik manipulasi yang sangat terkenal. Namanya gaslighting. Ini terjadi ketika seseorang membuat kamu meragukan ingatan atau kenyataan. Contohnya seperti ini, kamu ingat jelas dia mengatakan sesuatu, tapi ketika kamu membahasnya kembali, dia berkata, "Aku nggak pernah bilang begitu." Awalnya kamu yakin, tapi karena terus diulang, lama-lama kamu mulai berpikir, jangan-jangan aku yang salah ingat. Gaslighting adalah manipulasi yang sangat berbahaya, karena target akhirnya adalah membuat kamu tidak percaya pada pikiranmu sendiri. Tanda berikutnya, kamu merasa harus selalu menjaga mood mereka. Kamu takut membuat mereka marah. Kamu takut membuat mereka kecewa. Akhirnya, kamu mulai melakukan banyak hal, bukan karena kamu mau, tapi karena kamu tidak ingin masalah. Hubungan seperti ini membuat satu orang selalu menyesuaikan diri, dan satu orang selalu mengendalikan situasi. Dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Tanda manipulasi lainnya adalah ketika seseorang selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Tidak peduli apa yang terjadi. Selalu ada alasan kenapa dia tidak salah. Jika dia menyakiti kamu, tiba-tiba ceritanya berubah. Sekarang,
dia yang tersakiti. Sekarang dia yang disalahpahami. Dan tanpa sadar, kamu malah sibuk menenangkan orang yang sebenarnya menyakiti kamu. Hubungan yang sehat biasanya terasa ringan. Bukan berarti tidak pernah ada konflik, tapi tetap ada rasa aman. Sebalik, hubungan manipulatif terasa melelahkan. Setiap percakapan terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Salah sedikit bisa berubah menjadi drama besar. Dan lama-lama kamu merasa emosimu selalu terkuras setiap berinteraksi dengan orang itu. Itu bukan kebetulan. Tanda terakhir. Dan mungkin yang paling berbahaya, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi yakin pada keputusanmu. Kamu sering berpikir, aku terlalu sensitif nggak ya? Aku yang salah nggak ya? Manipulasi yang berhasil bukan hanya mengontrol tindakanmu, tapi juga mengontrol cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan ketika seseorang berhasil melakukan itu, dia tidak perlu memaksa kamu lagi, karena kamu sudah mengendalikan dirimu sendiri untuk kepentingannya. Sekarang, coba kamu pikirkan sebentar, apakah ada seseorang dalam hidupmu yang membuat kamu sering merasa seperti ini, sering merasa bersalah, sering merasa ragu pada dirimu sendiri, sering merasa emosimu habis setiap selesai berbicara dengannya? Kalau ayah, mungkin masalahnya bukan kamu yang terlalu sensitif. Mungkin kamu hanya terlalu lama berada di lingkungan yang manipulatif. Dan menyadari itu adalah langkah pertama untuk keluar dari permainan itu. Manipulasi tidak selalu datang dari orang yang terlihat jahat. Kadang, ia datang dari orang yang dekat. Kadang bahkan dari orang yang kita sayangi. Itulah kenapa mengenali manipulasi sangat penting. Bukan supaya kita membenci orang lain, tapi supaya kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Karena hubungan yang sehat tidak membuat kamu merasa kecil, tidak membuat kamu merasa selalu salah, dan tidak membuat kamu meragukan siapa dirimu. Kalau kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam pikiranmu, coba tulis di komentar. Aku mulai sadar. Dan kalau kamu suka konten yang mengajak kita memahami cara kerja pikiran manusia, subscribe channel Ngobrolin Otak. Karena di channel ini, kita tidak hanya ngobrol tentang dunia luar. Kita juga belajar memahami dunia yang ada di dalam kepala kita sendiri.